Dalam saga hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, Kepala Pejabat Hukum, CLO, Ripple, Stuart Alderoty, membuat pernyataan yang berani, status XRP sebagai non-sekuritas, seperti yang ditetapkan oleh Hakim Analisa Torres, tidak akan berubah meskipun SEC memutuskan untuk banding. Klaim ini disampaikan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Profesor Hukum J.W. Ferret di Crypto Law TV, di mana Alderoty dengan yakin menyatakan bahwa keputusan terkait status XRP dan penjualan di pasar sekunder kini menjadi hukum yang berlaku. Kepercayaan Alderoty didasarkan pada keyakinannya bahwa pengadilan banding sirkuit kedua tidak mungkin membatalkan keputusan Hakim Torres. Dia mencatat bahwa pengadilan sirkuit kedua jarang membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah, dengan tingkat pembalikan kurang dari 10%. Dia juga menekankan bahwa Hakim Torres telah mempertimbangkan semua aspek kasus dengan hati-hati, yang membuatnya yakin bahwa SEC tidak akan berhasil membatalkan keputusan tersebut. Selain itu, Alderoty meragukan bahwa SEC dapat menang jika mencoba menantang status non-sekuritas XRP di Mahkamah Agung. Dia menyarankan agar SEC mempertimbangkan kembali rencana apapun untuk banding, dengan alasan bahwa tindakan semacam itu tidak akan memperkuat misi agensi untuk melindungi investor, terutama mengingat tidak adanya tuduhan penipuan, korban, atau kerugian dalam kasus ini. Pernyataan Alderoty ini merupakan tanggapan terhadap spekulasi yang terus berlanjut di dalam komunitas kripto mengenai apakah SEC akan mengajukan banding terhadap putusan Hakim Torres. Meskipun sejarah agensi regulasi tersebut yang digambarkan Alderoty sebagai perilaku irasional, dia menyarankan agar SEC tidak melanjutkan banding. Dia berargumen bahwa kasus ini tidak memperkuat misi inti SEC dan mengkritik agensi tersebut karena apa yang disebutnya sebagai taktik permainan litigasi daripada penerapan hukum yang setia. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa pengadilan akan terus menolak teori-teori SEC jika kasus ini berlanjut ke tingkat banding, yang akhirnya akan mengarah pada penolakan oleh Mahkamah Agung juga. Hal ini, menurutnya, hanya akan semakin melemahkan posisi SEC. Menariknya, SEC tampaknya tidak menantang keputusan inti terkait status non-sekuritas XRP. Hal ini terlihat dalam upaya terbarunya untuk mengajukan banding sementara, yang berusaha membatalkan keputusan pengadilan tentang penjualan programatik dan distribusi XRP lainnya, tetapi tidak membahas masalah klasifikasi XRP SEC keseluruhan sebagai non-sekuritas. Pengadilan akhirnya menolak permintaan ini, menandakan kemunduran lebih lanjut bagi SEC. Jika SEC memilih untuk banding lagi, masih belum jelas apakah komisi tersebut akan mencoba mengkaji ulang pertanyaan tentang klasifikasi XRP sebagai sekuritas. Namun, mengingat arah kasus saat ini dan dasar hukum yang kuat yang diyakini Ripple miliki, banding semacam itu mungkin menghadapi tantangan yang signifikan. Seiring berlanjutnya pertempuran hukum antara Ripple dan SEC, pernyataan terbaru dari Stuart Alderoty mencerminkan semakin besarnya kepercayaan di pihak Ripple. Meskipun kemungkinan banding masih ada, kekuatan putusan Hakim Torres dan rendahnya kemungkinan pembatalan memberikan optimisme bagi Ripple. Bagi investor dan pengamat, kasus ini merupakan titik penting dalam debat yang lebih luas tentang regulasi aset digital, dengan status non-sekuritas XRP menjadi poin utama yang diperdebatkan. Hasil dari kasus ini dapat memiliki dampak yang luas bagi masa depan regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat. Jadi seperti itu update kali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.